Masih nekat parkir sembarangan di atas trotoar jalan, puluhan sepeda motor menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 30 unit sepeda motor dibawa dengan 4 armada pengangkut. Juru parkir liar hanya bisa pasrah melihat sepeda motor pelanggannya diangkut paksa. Selain telah mengambil hak pejalan kaki, keberadaan area parkir liar juga sangat tak sedap dipandang, sehingga mengganggu keindahan wajah ibu kota. Larangan rambu, larangan parkir. Jadi sudah sering kita lakukan penindakan, yaitu akut jaring, dan kita bawa kendaraannya untuk ditindak oleh pihak kepolisian, khususnya pihak lalu lintas. Tapi tetap saja karena banyaknya pengguna roda 2 yang tidak mematuhi atau berusaha untuk melanggar dengan parkir semuanya tanpa mengindahkan fungsi dari trotoar maupun pedestrian. Lebih dari 30 sepeda motor terjaring. Selanjutnya dievakuasi ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota perguruan pencaksilat di Lamongan, Jawa Timur saling lempar batu dengan kelompok yang tak dikenal. Kericuhan ini terjadi setelah para anggota pencaksilat berkumpul mengesahkan anggota baru. Lamongan nih, Lamongan pemuda. Puluhan anggota pencaksilat dari kawasan sekitar Tuban, Bojonegoro, dan Gresik diserang oleh kelompok lain dari sebuah gang. Mereka pun akhirnya saling lempar batu di Jalan Sumargo. Aksi yang meresahkan ini sempat direkam oleh warga sekitar. Tidak hanya saling lempar batu, pemirsa, mereka mengejar kelompok yang menyerangnya. Polisi yang datang sempat kesulitan melerai mereka. Konsentrasi massa akhirnya bisa dibubarkan polisi, dan polisi mengawal para anggota pencaksilat pulang ke daerahnya masing-masing. Pemirsa, satu proyektil peluru ditemukan di sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibat peluru yang diduga nyasar tersebut, kaca rumah berlubang. Kasus ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kaca rumah di dalam komplek mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan berlubang. Diduga lubang ini akibat tembakan karena polisi menemukan sebuah proyektil peluru tajam di sekitar lokasi. Kasus ini terjadi pada Senin kemarin. Setelah mendapat laporan, polisi menyelidikinya dengan dugaan tembakan nyasar. Kepolisian sektor Cilandak masih berkoordinasi dengan Puslap Forma Mabes Polri untuk mengetahui jenis pistol berdasarkan proyektil yang ditemukan. Logam yang diduga proyektil peluru perlu kita konfirmasi lagi ke Puslapor, makanya kami dari Polsek melakukan penyelidikan karena warga yang menemukan logam dan pecahan kaca tersebut melapor ke kantor polisi Polsek Cilandak. Tugas kami menindaklanjuti laporan warga tersebut, kemudian kami melakukan olah TKP kemudian dan memeriksa. Pemirsa, sempat membantah melakukan kekerasan. Rekaman CCTV Rizky Bilar mengambil dan hendak melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora beredar luas. Menurut Lesti Kejora, dalam rekaman CCTV, Rizky Bilar jatuh terpleset sehingga bola biliar yang diarahkan meleset. Dan hingga Selasa sore, total 7 orang saksi, termasuk Lesti Kejora, sudah diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan terkait kasus dugaan KDRT. Video memperlihatkan detik-detik saat Rizky Bilar mengambil bola biliar. Menurut Lesti, Rizky hendak melemparkan bola tersebut ke arah Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar justru jatuh terpleset sehingga bola yang dilemparkannya tidak mengenai sasaran. Usai gagal melempar bola, teman-teman Rizky Bilar yang berada di lokasi mencoba melerai dan menjauhkan Rizky dengan Lesti. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan membenarkan jika bukti video CCTV telah diserahkan pihak Lesti dan kini berada di tangan penyidik. CCTV sudah di penyidik, ya sudah disimpan untuk barang bukti. Itu penunjang, ya penunjang barang bukti apakah itu kejadian jam segitu, ya gitu loh. Jadi itu penunjang.
Sebelumnya, Selasa siang Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar, yakni penjaga rumah Lesti Bilar. Total 7 orang saksi termasuk Lesti Kejora sudah diperiksa penyidik untuk kasus KDRT ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah meningkatkan kasus KDRT ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Baik pemirsa, ratusan buruh hari ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah bersama kami saat ini Calvin Tonggi. Ya, Calvin, apakah ribuan buruh saat ini sudah menyuarakan apa yang menjadi tuntutannya? Ya, selamat siang Wilson, Anggi, dan juga pemirsa. Partai Buruh beserta Asosiasi Pekerja Serikat Indonesia dan juga sejumlah elemen buruh lainnya kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta. Dan memang berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga dengan siang ini, memang massa dari buruh sendiri baru saja berkumpul di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 11:44 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dapat dilihat di belakang saya memang sejumlah buruh saat ini sedang melakukan orasi begitu, di mana memang untuk pengamanan sendiri ini dari pihak kepolisian sudah menyiapkan ratusan aparat kepolisian dan juga sejumlah kawat diri untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini. Dan memang untuk pengalian arus lalu lintas sendiri di kawasan Patung Kuda Jakarta ini memang untuk menuju ke istana memang sudah dialihkan atau ditutup begitu. Dan berdasarkan penuturan dari Said Iqbal selaku Presiden Buruh, di mana untuk massa yang terkumpul sendiri ini sebanyak 6.000, dan juga tidak hanya di Jakarta, namun aksi unjuk rasa ini dilakukan di sebanyak 34 provinsi. Dalam aksi ini memang ditujukan untuk 6 tuntutan, dan sementara itu yang dapat kami sampaikan. Wilson dan juga Anggi. Terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus demam berdarah di Bali terbilang cukup tinggi di tahun 2022. Dan hingga bulan Agustus, kasus DBD di Pulau Dewata ini dilaporkan ada sebanyak 3.640 kasus dengan total korban meninggal sebanyak 8 orang. Dan sosialisasi pun serta edukasi bahaya penyakit ini masih terus digencarkan. Enesis Group melalui Sovel dan Force Magic memberikan edukasi terkait pencegahan demam berdarah Denggi melalui 3M+, menutup, menguras, mendaur ulang, dan menggunakan lotion anti nyamuk kepada ibu-ibu PKK se-Denpasar, Bali. Acara yang digelar di Ina Bali Heritage Hotel juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Swastini Koster, dan juga artis ibu kota Jessica Iskandar. Sudah diingatkan bersama, berharap juga kalau ada masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat untuk edukasi masyarakat, ajak masyarakat bergerak kembali dan meningkatkan imunitas kesehatan mereka. Edukasi pencegahan DBD juga digelar di sejumlah sekolah. Dalam kegiatan di Sekolah Dasar Kartika 71 Denpasar terdapat praktek uji ampuh bersama Sovel dan disambut antusias para murid. Kami betul-betul merasa beruntung sekali karena kami dipilih sebagai sekolah sasaran untuk sosialisasi ini, karena kami sangat penting hal seperti ini, mengajarkan anak untuk hidup sehat, hidup bersih, yang nantinya di mana anak-anak itu merupakan generasi bangsa yang harus sehat jasmani dan rohani. Kegiatan edukasi DBD ini juga menyasar Sekolah Dasar Negeri 8 Dauh Puri Denpasar. Kegiatan ini juga diisi dengan mendengarkan dongeng tentang nyamuk penyebar demam berdarah dan mewarnai. Di Pasar Badung, antusias masyarakat menyambut kehadiran acara yang digelar Sovel cukup tinggi. Meski di tengah guyuran hujan, selain mendapatkan edukasi, warga juga antusias untuk membeli paket produk Enesis yang terdiri dari Sovel dan Force Magic. Kegiatan edukasi pencegahan DPD di MTI Pitang Supermarket Seminyak Badung juga tak kalah meriah. Sejumlah acara hiburan digelar serta hadiah langsung untuk wisatawan maupun pengunjung supermarket yang membeli produk grup Enesis. Ada permainan yang menantang uji nyali, yakni memasukkan tangan ke kotak yang berisi ratusan ekor nyamuk.
Pertama-tama saya mau mengucapkan untuk Enesis Group sudah membantu untuk kita mengadakan acara, which is yang bagus banget untuk kita karena di sini customer kita mendapatkan experience dan juga dari Enesis Group telah memberikan edukasi akan bahayanya demam berdarah. Oleh karena Sovel merupakan penolak nyamuk dari daun alami, tidak lengket, terasa sejuk di kulit, dan cocok serta lembut untuk anak-anak. Guna perlindungan di dalam ruangan, selalu semprotkan Force Magic dengan formula 2 kali lebih kuat mematikan nyamuk. Teknologi sinergis Force Magic membunuh nyamuk hingga ke saraf nyamuk. Dari Denpasar, Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan.